Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui istirahat tidur, dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang istiqomah dan pada saatnya bersama-sama dengan beliau di surga Allah pada hari kiamat. Ini target kita minta dengan Allah supaya kita sama-sama dengan Rasulullah di dunia dan di surganya di akhirat. Amin. Saya sampaikan terima kasih dengan pengurus Masjid Majma'us Salam, Menda Mangkomri dan semuanya, termasuk Kanda almarhum Haji Saiful Ham. Mestinya beberapa hari yang dulu memang kami beberapa minggu yang dulu sudah sepakat untuk sholat di sini, tapi ternyata begitulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir tausiah ini kita doakan khusus almarhum, mudah-mudahan beliau lapang dalam barzahnya. Amin. Hadir dari pejuang subuh, hadir juga dari penggabar 30 orang mewakili, dan semua yang hadir mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari semua bala dan penyakit, amin. Dihindarkan dari corona dan semua penyakit-penyakit yang lain, termasuk penyakit buntu. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mangkomri saya pagi hari ini sebenarnya kemarin saya berusaha harus hadir nigo, tapi kalau cuma sekedar hadir saya bilang tidak bisa bertemu, apalagi kalau datang balik rasul saya hidup di jauh waktu itu. Jadi sekarang kalau saya diundang orang pernikahan, anak hukum, datang balik kita datang malah balik. Jadi memang suasana hidup kita 4 bulan ini begini, makanya tak kate yang lemah dengan cobaan. Pakai masker ini sebenarnya tak lemah, setengah mati itu, tambah setengah lagi matinya. Capek pakai masker itu. Kadang pakai, kadang tidak melihat kondisi. Kalau di masjid, aku yakin, wong di pasar kayak yakin kok. Asal aku di masjid dah yakin sudah. Bukan hanya cuci tangan mang di masjid, cuci kaki. Wong di luar itu banyak cuci tangan, tak cuci kaki, akhirnya kotor kaki. Bener. Karena berbeda dengan kita dengan di Wuhan itu. Kalau Wuhan itu sudah pasarnya tak karuan, makanannya pun tak karuan. Ya, kita Islam mudah-mudahan insyaallah. Yang penting kata beliau tadi harus seimbang ikhtiarnya. Tapi ikhtiar itu ada 2. Ada ikhtiar secara zahir, inilah yang tadi masker, biker, pokoknya kalau dari Jawa namanya masker, kalau dari kayu abal itu dari kayu kuyung ker namanya. Sama dengan masker rebet, dirubah jadi kuyung krebet sekarang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kadang-kadang sakit jaga jarak, tidak muat masjid, akhirnya datang ke masjid galau, udah itu mah banyak sekarang. Ngapa tak ke masjid? Apa aja? 2 gelombang, 1 gelombang baca kata imam. Banyak makjola sekarang, kamu tahu. Sedih melihat. Tapi saya bilang jangan harus hanya yang pertama saja. Zahir, cuci tangan, masker, kemudian kita pakai jarak, penting. Kita manusia. Bahkan di YouTube saya pertama kali saya dengan Pak Gub, saya jadi bintang iklan. Tapi lama-lama saya bilang tidak cukup dengan zahir, harus ada batin.
hati harus dekat dengan Allah. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa menghidupkan dan mematikan? Allah. Ketika kita yakin semua takdir tangan Allah, kata Allah lah, sudah kita berusaha, sakit masih sakit itulah. Tadi ada kawan aku kayu itu masya Allah sedang sakit, dirawat 10 dokter, akhirnya mati juga mendadak. Dokternya pun melok mati. Tapi ada kenalan saya tak dirawat-rawat, tak mati-mati budak itu. Ini contoh. Di Tanjung Atap kemarin mereka pakai masker, kudu kilir, tapi bukan maskernya selamat, mereka terbalik dari apa itu, dari perahu mati. 8 orang. Ya, jadi tetap harus tawazun, kedekatan hati kepada Allah harus tetap dijaga. Ya, keyakinan kepada Allah, karena kita berbeda dengan orang mereka yang di sini. Sanction-sanction itu yang dari Wuhan tadi. Mereka kata Tuhan, maka kepengen mereka berusaha menjadikan Indonesia kalau pati juga jangan pakai Tuhan, pakai hantu aja. Mudah-mudahan insya Allah jamaah kita semua, keluarga kita insya Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mangkong berita memang tak lemahnya. Ya, itu kan kata Tuhan kan kita percaya, lemparkan bayi, pang, pang, cak burung, pas lemah burung, ini burung ababil, tuh masuk. Auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemarin banyak saudara saya meninggal, termasuk kemarin saya ngantar, alhamdulillah 300, ada 500 yang ngantar, rame-rame. Jadi ini mudah-mudahan semua ini kita yakin ada corona, ada covid, tapi kita menghindar dari situ insyaallah. Amin ya rabbal. Karena ada pulau harus seimbang. Ini kadang-kadang sedang covid, orang masang RUU HIP, ya, jadikan gaya PKI pulau nanti gitu. Itu lebih bahaya daripada corona. Saya hari ini kepergian Kanda almarhum Haji Saiful ini, biasanya beliau yang bawa acara di sini. Bukan berarti mangkong mereka gila punya gilirannya, bukan. Ini mama saya dari biasa kayak itu. Lah aja ketakutan galau dari pembawa acara. Kalau dalam itu aku bebaskan puluh bikin. Itu semua takdir Allah. Sekarang saya tanya, kita mati tidak semuanya? Inilah tausiah saya. Judul tausiah ini I'dadul Maut. Bagaimana kita menyiapkan diri untuk mati? Ada 2 persiapannya. Persiapan yang pertama, kita harus yakin. Harus yakin. Yang tak yakin mati, negara datang main-main. Balik. Tak usah ngaji, tak usah sholat, tak usah baca Quran, tak usah puasa, lapar baik. Tapi yang tahu ada mati, tidak apa-apalah capek-capek sekarang. Yang penting nanti insya Allah dapat ganjarannya setelah mati. Bukan setelah mati saja ganjarannya, tapi sebelum mati pun kita sekarang sebenarnya ganjaran-ganjaran itu sudah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang tak yakin dengan mati, itu yang biasa-biasa baik hidupnya. Sudahlah, kita lantakkan baik dunia. Kaget kapan mati kalau memang dunia. Kata sudah. Astagfirullah. Kita disuruh oleh Rasulullah harus yakin kullu nafsin dha'iqatul maut. Apal kalau gitu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan bukan hanya mati, merasakan. Ada kata-kata merasakan. Makanya orang mati itu paling tidak ada 2 rasanya. Ada rasa lemah, nikmat, ada rasa kena azab, disiksa, tarik turun, tak mati-mati. Iya. Ada yang sakit langsung meninggal, ada yang dimudahkan oleh Allah. Saya perlu pada sakit dulu. Udah lama sakit. Yang sakit itu insya Allah menggugurkan dosa, ya. Ketika kita sabar, itu menggugurkan dosa, penghantar kita menghadap Allah. Dosa-dosa diampuni dulu, digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, anak-anakku dari pejuang subuh, sesungguhnya nanti ketika kita sakaratul maut ada 2, ada yang lemah, ada yang kena siksa. Maka
Daik itu artinya merasakan. Rasa itu ada dua, ada rasa lemah, ada rasa tak lemah. Cuma itu. Ya, ya Allah kasihan, sudah mau mati bapak itu, tapi balik lagi hidup. Ada kawan saya kemarin mungkin baca di WA, Ustaz Toto, ya, dia habis ngasih materi, Isya, azan, sakit, tak sadar-sadar lagi bahwa rumah sakit. Saya semalam dipanggil oleh Allah. Apakah enggak yang seperti itu yang kita carikan? Mati itu kan masih nama 3 loh gitu. Tapi yang kita cari adalah husnul khotimah. Mati yang lemah, yang husnul khotimah, yang ditutup dengan baik. Sedang ceramah ini bagus, tapi jangan sekarang dulu. Emang, ya kan? Sedang antum duduk begini ngaji, besar pahalanya. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang keluar dari rumahnya dia ingin mencari ilmu, kemudian yudrikul maut, dia meninggal, datang kematian, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Makanya kalau antum kita ini keluar dari rumah yang gaya-gaya seperti ini, tetap bismillah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Nauzubillah, siapa tahu di jalan kita memang mati, maka fisabilillah. Makanya harus yakin. Maka kata Rasulullah, seseorang tidak akan mati. Kata Allah dalam hadis qudsi, seseorang tidak akan mati kecuali rezekinya sudah dicukupkan oleh Allah. Kak Saiful ini sudah dicukupkan rezekinya, sudah dibuat takarannya. Sering saya contohkan, kalau rezeki saya kata Allah umpamanya 1 triliun, umpamanya bayo biar agak banyak gitu, cukup bagi. Sebelum 1 triliun maka tidak mati-mati. Tapi pas 1 triliun mati. Kata Rian ini umpamanya ketua ini, kata Allah, rezeki kamu 50 miliar, bagi 50 miliar masih 49 miliar, maka 1 miliar lagi. Sebelum 1 miliar kita mati-mati. Nah, cuma kita kata tahu, makanya masalah mati itu hak veto Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin. Yang saya bilang tadi, ada 10 dokter merawat, mati juga yang dirawat itu. Tukang rawatnya pun ada yang mati. Ada yang tak dirawat-rawat, panjang umurnya, panjang sakitnya, tak mati-mati. Begitulah konsep tentang kematian. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama kata Rasulullah, ikhdat persiapan kita mati ini, pertama harus percaya dulu. Sekarang saya tanya tadi, antum yang datang-datang tadi, yang rombongan pejuang dengan apa namanya ini, Bang Jabar datang ke sini, yakin tak kalau ada jamaah tadi di sini? Dari rumah tadi yakin tak? Yakin tak masjid ini dibuka? Makanya kita datang ke sini. Kalau tak datang, al-ulum balik. Lah, sekarang kira ada dah dipakai nama masjid. Wallahi sekarang masih banyak masjid yang tadi buka. Tak ada pengurus. Itulah yang senang orang-orang. Kalau kamu mikir orang-orang yang tak suka dengan Islam itu, nah mati kau tadi, mati kau tak ada isi. Tepuk tangan dia, hore, sukses. Makanya harus tetap seimbang ya. Pakai jarak terserah. Kalau yakin kira-kira, kalau enggak jauh. Imam di sini, makmum di sini. Waladolin, amin balik. Nah, ini tergantung karena keyakinan kita berbeda-beda, bener nggak? Ada kawan aku sama-sama ustaz, ya, takut dia berlebihan, ngaku, baru aku tahu ternyata memang beliau sesak napas. Berbeda lah, ya kan? Orang yang sesak napas dengan yang sehat berbeda. Kita harus maklum juga, ya. Ada yang takut, aku takut mati Ustaz nanti ini. Iyalah, kalau sudah mati, tidak terasa. Kemarin dia memang waktu ada yang dilemparkan terjatuh dari itu. Kata anak-anak, "Oi, sakit mamaku itu, kepala lehernya, mama lehernya sakit lah mati." Ya penguburan kemarin, dengan teruntal itu. Cacat tahunnya kamu sudah lah. Awal tahu setelah aku ngomong. Dia
sampai marah-marah kan apa namanya keluarganya. Kau kan sampai kalimat semua keluarga lo, termasuklah semua yang dalam kebun binatang keluarga lo. Siapa yang tak marah? Mama Dewi, ya enggak? Sakit mama aku tuh ini sampai terbata lehernya mulai. Lah mana lagi dah sakit amat. Masya Allah. Jadi hari ini dengan kepergian almarhum Kanda kita ini, Manda kita ini, ya, biar kalian tahu yang ini rombongan apa namanya itu pejuang suku ini waktu kita dulu Rian di sini, kau pertama kali sini dulu kan? Baikers masih ada di sini. Yang gemuk, bocor, ya. Dan juga jangan perlu yang takut agak gemuk-gemuk dikit. Kalau masalah mati itu datang dewe. Makanya kullu nafsin dha'iqatul. Bukan kita harus takut dari kematian, bukan lari dari kematian kata Allah. Tapi yang kedua ini, persiapkan dirimu dengan kematian itu. Inilah yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, apa persiapan mati itu? Kata Rasulullah dengan al-a'mal as-solihah. Dengan amal-amal soleh. Ayat yang saya bacakan tadi, fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Bukan karena aku jadi imam, nama aku di situ baca, bukan. Tidak boleh itu-ituan itu. Kalau sedang sholat, nama kita mau apa tidak boleh diingat-ingat. Apalagi nanti sebut-sebut. Wa ala ibadillahi sholihin hasibuan tidak boleh. Batal sholatnya. Kan ada ya suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Lalu dikompak udah ini. Padahal salah. Kalau waktu sholat tak boleh disebutkan itu. Ya, di luar sholat boleh. Ya. Dan tidak wa alaihi mestinya dua. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dua kan? Berarti bukan alaihi. Kalau dua alaihi itu kalau bahasa Arab. Tadi antum yang masih muda-muda ini sambil belajar bahasa Inggris, bahasa Arab juga penting. Karena di kuburan diminta nanti pakai bahasa Arab. Aku gagap. Mana kamu katakan modal ini? Mana buka? Mana buka? Mana buka? Kok dibuka-buka? Ale, kamu tidak ale. Jangan mikirkan buah terus. Benar, ini bukan main-main. Karena nanti dalam kubur itu ada namanya pertanyaan kubur. Pakai bahasa apa itu, Mak? Bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Bukan gua main. Bahasa Inderlaya bukan. Tapi ada orang yang nanya saya, Ustaz, bagaimana kami yang takatnya modal bahasa Arab ini nanti? Yang jelas amal solehnya yang menjawab nanti. Ya, amal solehnya menjawab. Sedekah yang kamu sedekahkan selama hidup, insya Allah itulah nanti yang menjadi teman di dalam kubur sampai ke surga akhirat. Jadi Kak Saiful ini tergantung dengan amal solehnya sekarang. Dewayan beliau, Allah yarhamu. Ya, orang-orang tua kita ada yang sudah kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, anaknya sudah berangkat duluan. Tak kata kawan di kuburan itu. Dewa ya? Apa tadi yang kalau setuju? Teng. Maka saya bilang preman lah, anak pejabat lah tahu, tak takoan. Kalau dia jadi pejabat yang ingat mati, cak beliau pejabat ini memang ini. Pejabat. Lurah tak ngerti, coba. Tidak lagi 8 siu. Mengalahkan Soeharto. Sampai 30 tahun kan RT. Lo pejabat tuh RT itu tahu. Ya. Tapi yang pejabat tapi ketua masjid. Masya Allah. Kalau orang ingat mati, hidupnya akan hati-hati. Oh iya, biarpun aku pejabat paling-paling 10 tahun. Habis itu mati, dewa yang dalam kubur. Coba Sar. Istri almarhumah istri Pak SBY. 2 periode Pak SBY jadi presiden, mati juga. Apalagi Ustaz. Maksud apa? Apalagi kamu, maksud aku itu. Oh ya. Mati. Kalau ibarat bahasa sering saya bilang, Nabi Muhammad itu nabi yang disayangi oleh Allah, betul tak? Nabi Ibrahim itu nabi yang menjadi Khalilullah, tapi meninggal. Mati juga. Ya. Apalagi
lagi Fir'aun yang merasa banyak duit itu. Bukan mati mulu, tambah mati. Senang beliau melihat Trump. Itu namanya masih nyambung. Ada orang yang main di bawah. Jadi kita yang ceram udah tahu, mama kita pasti kawan itu ngerti atau tidak, ada juga yang main. Kalau beliau jelas nyambung. Lanjut. Sampai mana tadi? Fir'aun tadi ya. Fir'aun juga mati ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering sampaikan ketika tausiah tentang kematian. Apa kata Allah? Kau lari dari kematian itu, justru kematian itu mengejarmu. Dulu waktu perang Belanda datang, ada informasi mau dibuatkan bom di Jakarta. Akhirnya orang Jakarta dari Batapi adalah yang lari ke Surabaya. Ternyata bom itu gak jadi di Jakarta, meledaknya di Surabaya, mati udah itu. Lari dari Jakarta hanya untuk dapatkan mati di Surabaya. Coba lagi. Kita kadang-kadang lari dari kejaran ini, takut ini, takut tambah mati, ya kan? Kita lari dari satu dari satu permasalahan, datang permasalahan lain. Auzubillah min dzalik. Maka kita cuma yang paling penting kita minta dari Allah husnul khatimah. Amin. Ya Allah, kemarin yang saya antar itu para habaib yang ngantar ustaz, gantian baik yang doanya pun 5 kali untuk menghargai habaib dan ustaz tadi. 5 doa. Ada kadang-kadang satu tempat mohon maaf kata yang berdoa. Sudah ada pakan baik mulai itu. Pakan baik. Kapan sholat di masjid kadang-kadang yang jadi imamnya bukan kati. Auzubillah min dzalik. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa yang kedua ini tadi, supaya kita tetap jadi persiapan kita yang kedua adalah amal soleh. Fa'as-saddaqu wa akum minas sholihin. Memperbanyak kita sedekah dan amal-amal soleh kita. Kira-kira ya. Jadi Ustaz, aku tak minta kata bersedekah dengan duit. Sedekah itu bukan hanya dengan duit, dengan tenaga. Antum yang hadir pagi hari ini, coba kalau kamu tak datang, mangkong beri cuma dewa di sini dengan rombongan, ya, sudah disiapkan sedek umpamanya, contoh, sama dengan orang kondangan kan sudah disiapkan makan, usapan, prasmanan, apa itu? Prasmanan, tahu-tahu tak kata yang datang, nggak lemah, ya. Jadi begitulah ketika kita beramal soleh, bukan hanya amal soleh dan sedekah itu berbentuk materi, tapi ketika kita beramal soleh itu, amal soleh menjadi ibadah. Ibadah inilah yang menjadi sahabat kita pada hari kiamat. Amin. Ya. Bayangkan, ini tak ada lagi mungkin yang ngasih. Emang ya? Ini yang menduit ini dulu tak ada lagi, tapi setiap khotib di sini, masalah ini terserah siapa bayar, jadi tidak usah diribut, karena pakai tidak pakai tidak usah ribut, karena ini bagi yang sudah agak tua. Kalau masih muda-muda jangan kalah, dia tak usah diributkan. Masalah tumpul atau tidak tahu usah pulau nanti diributkan. Jadi kalau banyak tekek baru ini ya. Kita masa kita di dusun ini, bukan di dusun nangkap ikan itu. Apa? Serampang. Baik kamu serampang. Kalau di dusun namanya serampang, kalau kamu itu merimpang. Datang Belanda dulu, ya, begitu, tak usah diributkan maksud saya. Tapi semua ini yang ngasih ini, insya Allah jika mereka tak kata lagi, maka tetap mengalir pahalanya dalam kuburan mereka, dalam barisan mereka. Setiap tegak di sini khotib, ya, yang bacaan di sini berkhutbah, maka ngalir dengan dia. Makanya saya ingin saudara-saudaraku, adik-adik para pejuang subuh, jadi orang-orang yang jenius, orang-orang yang cerdas.
Biarpun duitnya cuma ada 1 juta nak dibagi-bagi jadi untuk di rumah, nak dibagi pula untuk sedekah, pintar-pintarlah naruhnya. Tak nyumbang masjid harus paham-paham, masjid yang lain-lain itu ngalir. Cuma kalau masjid-masjid agak pikir-pikir juga, acanya bagian depan lebih lemah kalau sedekah. Karena disujudi bagian paling pojok, ada kata-kata yang sujud sampai mati kan. Nah, nunggu Idul Fitri dengan Idul Adha. Tapi maksud saya cerdas, sehingga biarpun kita tak kata lagi ngalir. Kalau bahasa saya, orang-orang Komering, dusun almarhum ini, tapi almarhum masih di sini, agak kesana lagi. Itu di sana memang tidak banyak orang S1, tidak S2, S3 di pinggir-pinggir jalan itu. Tapi tahu kalian tanamannya? Tanamannya pertama apa namanya duku, ya, maka duku dari Komering terkenal kan. Kemudian ada makanannya apa namanya itu durian, ada yang coklat-coklat itu apa namanya? Manggis, ya. Pokoknya yang saya lihat, masya Allah, ini tanaman-tanaman yang tahan lama. Mungkin sekarang mereka tukang tanamnya tak ada lagi, tapi tanamannya masih berbuah. Maka buah itu dimakan oleh orang yang hidup. Tukang tanam itu insya Allah masih mendapatkan pahalanya di dalam. Maka orang-orang dulu banyak yang cerdas-cerdas, termasuk Soeharto itu cerdas itu. Di mana dan dibuatnya lah apa namanya itu masjid Pancasila. Biarpun ada orang tak setuju, ada yang tak setuju, pokoknya sekarang banding-bandingkan mana yang lebih banyak masjidnya. Ini kadang-kadang lah ada orang ke masjid dicurigai sekarang. Maaf, cerdas. Ya, istilah saya Jenderal Nasution, bukan karena dusun aku, bukan. Abdul Haris Nasution cuma dewean jenderal waktu itu, tapi ditinggalkannya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekarang 200-an jenderal saja, yang polisi dan tentara banyak beramburan. Maju alas. Makanya saya bilang kalau ceramah depan mereka, janganlah seperti saya bilang seperti ayam potong. Jadilah ayam apa namanya itu ayam hutan. Kalau ayam potong itu ya itulah ayam potong. Dikasih makan terus, dikasih pur. Siapa yang ngasih purnya aku tak tahu. Jadi jalan ini udah kegemukan. Karena jalannya cuma main, kita cuma main berapa hari umurnya? 40 hari. Ya, tahu saya tersinggung ada yang gemuk-gemuk besok. Itulah biasa mau keluar begitu. Coba lihat. Tapi lihat kalau ayam hutan itu, maka suaranya pun loh, dari sana dia berkokok pun berbeda dengan yang ayam potong tadi. Kalau ayam potong berbeda kan. Tapi dia kalau ayam hutan tadi terbangnya hebat. Kenapa? Dia pakai istilah sat. Cuma 2. Sansut. Oh, enteng. Iya, enteng. Bukan hanya enteng, mang ringan. Loh, subhanallah, cobalah lihat. Berbeda kan? Cuma satu. Kau jangan senyum ketawanya, baik. Lihat, satu jenderal tapi ditinggalkannya Indonesia. Ya. Tapi sekarang kita juga, para ulama dulu ada almarhum Ustadz Hamka. Ya, masih hafal semua lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir itu. Hebat. Sekarang banyak, tapi memang agak berat perjuangannya. Ya. Masya Allah. Saya ingin mengatakan bagaimana kita ketika tiada lagi, ada yang kita tinggalkan. Inilah orang yang jenius. Ustaz, aku cuma ada duit aku 500.000. 500.000. Belikan Quran 50.000. 100.000 taruh di jalan yang ada lubang-lubang situ jadi bagus. Di situ orang tak kate minuman, buatkan sumur gali. Sudah 500.000, sudah berapa dapat jariahnya? Ustaz, aku tak kate duit, kau yang megang campur, buat sumur itu.
Yang walaupun apa sujud. Cari alasan lagi. Ustaz, aku nanti nyumbang masjid Majma'us Salam itu aku takatin. Sudah pegang sapu di sini. Kalau penting jam 3 malam, nyapu lah di sini. Terakhir ditangkap oleh uang, dikira maling. Masya Allah, banyak. Maka ayat yang saya baca tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekaligus ini doa kita, ya. Ketika membaca ayat ini kalau hafal, minta dengan Allah supaya jangan Allah ngasih sesuatu dengan kita, keluarga kita yang tak mampu. Ya. Termasuk dengan penyakit ini. Saya dengan santri, dengan anak-anak, dengan guru-guru selalu saya bilang baca, Allah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan berikan kami beban yang kami tak mampu. Lihat kalimatnya, tak mampu, bukan tak kuat, tak mampu lagi. Saking beratnya di sini, berat badan itu bahunya cuma 30 kilo, tapi yang di bawah itu 60 kilo. Nongotnya nyonyot naik, ya. Tapi kalau mampu silakan ya Allah, yang penting kuatkan bahuku. Paham ya? Tidak apa-apa banyak cobaan, tapi kata Allah kau mampu. Ya. Maka jangan minta bukan bebannya yang berat, tapi pundaknya yang dikuatkan oleh Allah, imannya dimantapkan oleh Allah, dan sikap pribadi hidupnya insya Allah disiapkan oleh Allah. Kata masalah, kita bukan lari dari masalah, yang penting bagaimana cara menghadapi masalah, benar? Itu sudah sering saya bilang, anak-anak muda ini, anak-anak pejuang subuh ini, ya, bagaimana kita bukan bagaimana sulitnya hidup, tapi bagaimana kita supaya mampu mengelola kehidupan ini. Ya, maka yang terakhir ini saya ingin kita semuanya insya Allah, apapun tugas kita, apa kegiatan kita, aktivitas kita jadikan jadi amal-amal soleh kita. Amin. Ya, sekecil apapun, karena Allah tidak melihat besarnya, tapi ikhlas dan manfaatnya. Ya tadi, orang-orang dulu paling-paling modalnya bawa Quran ke masjid, ikut gotong royong membangun musola dan masjid. Mereka sekarang tak kaget lagi, tapi masjidnya masih ada dan musola. Ada orang yang nanya, Ustaz, tapi masjidnya dibesarkan sampai dihancur, itu tetap dia ada di situ pahala dia. Ya, usah takut-takut. Wakafnya hilang, tidak hilang. Apalagi kalau memang digantikan yang lebih bagus, karena dalam membangun, setiap membangun pasti ada pengorbanan. Dulu membangun LRT itu macet gitu, tapi lebih bagus kan, biar kita ganti isinya aja semua satu. Yang penting bagus, oi. Apalagi kamu yang naik motor, jangan kamu ingkar, hujan datang betul juga di bawah. Masya Allah. Tapi kalau bisa, apapun pokoknya meninggalkan yang ngalir. Faida mata ibnu Adam ikoto amaluhu illa min salas. Peganglah ini kuat-kuat itu, ya. Cuma 3 yang masih mengalir kalau orang sudah mati. Berpisah nyawa dengan badannya. Apa yang ngalir pertama? Sedekah. Yang masih bisa bersedekah-sedekah. Jangan nak nunggu-nunggu niang. Aku nak kaya nih, lemah ya kalau kaya sedekah. Justru Allah melihat kau kurang masih galang tapi sedekah. Karena kau biar kurang masih sedekah, kata Allah, aku tambahi kau. Begitu kita banyak terbalik. Kita ini sebenarnya, mohon maaf ya, ini yang anak-anak muda pejuang ini, kita kurang pintar memancing. Itu sama dengan Cik Daus siapa itu yang di studio itu, masa mancing pakai tahu. Goreng banyak bisa goreng. Apa lagi? Dan akhirnya katanya mana bakwan ini katanya tahu, mana katanya apa, mana cabai. Ya canda. Kita kadang-kadang memancing rezeki tidak jelas. Kaget ya Allah ya. Kalau aku kaya banyak duit barok sedekah. Justru Allah lihat, oh ini hamba duitnya 100.000, ya, tapi dia masih bersedekah. Dicarinya pula cara bersedekah yang bisa mendatangkan yang banyak. Kalau umpannya bagus, maka pasti insya Allah hasilnya bagus. Ini kita cara mancingnya itu tidak jelas. Iya,
Ayah kalau mau capak aja dulu. Saudara kata Allah, kau miskin baik begitu bertingkah. Coba dulu. Ada orang minta-minta begini, duit kau tinggal 10.000. Kata Allah, hei, kau untuk kau, perutmu atau hambaku yang sangat butuh itu. Kasih. Tinggal kau ngomong, ya Allah, duit 10.000 tadi sebenarnya untuk aku makan. Ya Allah, gantikan ya Allah. Kalau baca, ya Allah 10 kali yang cantik. Datanglah 100.000. Tahu-taunya diam-diam kau masuk ke rumah makan atau depan rumah makan, dilihat oleh orang yang kaya. Yang kau makan 100.000, yang berarti cuma 10.000. Apalagi masuk tangannya ke kantong kamu ini. Masih tahu kan bahasa Arabnya? Tangan orang baik masuk kantong. Al-loqa. Masya Allah. Aku Ustaz minta aku itu gak netral. Justru itu buat jadi pemancing. Ya. Ustaz, tenaga aku main. Oh, udah, tenaga kau buat pemancing dulu. Ya, paling tidak tadi saya bilang nyapu masjid, membersihkan masjid. Nanti suatu saat akan dicari oleh Allah gantinya pula untuk itu. Apa istilah saya kemarin? Rezeki subsidi silang. Ya, jadi jangan takut. Pak as-sadaqah, dengan bersedekah kemampuan kita pasti akan diganti oleh Allah. Tapi sedekah itu bukan hanya berbentuk duit. Sedekah dengan anak. Ya, jangan dalam marah-marah dengan anak. Ini anaknya dilawan dengan orang lain takut. Dengan bini kasar, dengan orang yang agak takut. Kita ini banyak terbalik. Masa bini dilawan begini? Berarti banci lakinya. Anak yang harus disayangi, anak yang mana boleh mah itu. Orang tua lah dikasari, orang tua itu disayangi. Dengan sayang kita itu Allah menurunkan rezeki kita. Nah, cacanya gak nyambung kamu yang main. Iya kan? Dengan baik, dengan tetangga baik, dengan keluarga baik di masjid, datang rezeki. Kadang-kadang baru duduk baik main gitu, ada snack. Kadang-kadang. Ya aku lihat tadi ibu-ibu udah dapat snack di belakang. Duduk-duduk main itu. Apalagi sampai zuhur nasi goreng, sampai zuhur 11-12 nah tahu nasi minyak. Kalau ngumpul di badan makan mah itu insyaallah. Jadi jangan dikira rezeki itu pula cuma berbentuk duit. Rezeki itu bisa sehat, ya dah? Hati tenang, beribadah khusyuk, keluarga baik, anak taat. Woi, banyak sekarang orang punya anak tak taat. Oh ya aku Ustaz, tahu aku lepas kehebatan ceramah di sini itu ada pengingat, ya. Masya Allah. Ada yang justru dengan bininya melawan, tapi dengan anaknya takut. Ya, Ustaz apa? Aku tak tenang kalau melawan anakku di rumah ini. Anak namanya tabok, ya kan? Tapi begitulah. Anak baik, istri baik, suami baik, beribadah bisa tenang, baca Quran masih sempat, zikir tenang, subhanallah. Itu juga rezeki, lebih mahal daripada 100 juta. Cuma orang sekarang menganggap rezeki itu hanya berbentuk duit, ya, berbentuk materi. Sehat itu bang, sehat itu mahal rezeki. Kita bang, mulai aduh kopi. Kopi dia teh dulu lah. Teh dulu sebelum kopi ya lah. Bismillah. Kamu yakin kan? Lah, hidup ini cuma dua. Ada khalik, ada makhluk. Ada Allah, ada yang dicipta. Ada pencipta, ada yang dicipta. Kalau kau wahai penyakit memang kau ciptaan Allah, aku juga ciptaan Allah. Aku sekarang mendekatkan diri kepada Allah. Allahu Akbar. Masa kita kalau lebih dekat dengan Allah masih mendekat-dekati kita? Kata Allah, pergi sini. Kau kopi ke sana kau. Itu hamba aku sedang sholat. Kalau sholatnya tak khusyuk pula, tapi kalau dekat, adalah sama dengan kalau ada preman. Kita dekat dengan polisi, ada preman, pasti lari. Ditembak oleh kawan itu. Lah benar ini. Harus begitu berpikirnya. Ini makhluk. Makhluk kalau selain Allah itu makhluk. Paham ya? Katanya nggak paham sudah, doa baik kita. Ya cuma Siko yang paham. Dia kayak saya bilang paham. Kamu tak kata yang ngomong. Apa
lampu. Gitu ya kira-kira ya. Jadi hidup ini cuma ada kholik, ada makhluk. Selain kholik namanya makhluk. Berarti penyakit itu makhluk atau kholik? Sapi itu kholik atau makhluk? Hujan itu kholik atau makhluk? Termasuk manusia. Manusia ini makhluk atau kholik? Itulah tenang baik. Kapanlah kamu lebih dekat dengan polisi tadi? Preman itu takut. Kau dekat dengan Allah. Si COVID siapapun, insya Allah pasti dikalang. Awas, hambaku dari sini. Itu hambaku yang taat yang dekat dengan aku. Kira-kira begitu. Tapi agak susah nelan-nelannya main. Banyak yang muntah kalau kita mau main. Tidak tekunya dia. Tapi kalau saya bilang ini 50.000, ini 200.000, sudah cukup memang pas jam 6. Insya Allah mudah-mudahan kita semua sama siap-siap. Aku ngomong begini sebenarnya aku dewe. Kalau aku inilah alhamdulillah anak-anak penjauh sebelah tahu kuburan sudah kusiapkan aku. Artinya aku siap nak mati. Aku belajar dari jamaah saya kemarin berangkat umroh. Terakhir saya, habis saya malam itu pulang, pengumuman besok pagi tak boleh berangkat umroh. Oh, memang rezeki aku dia, rezeki anak soleh. Itu soleh juga namanya. Jadi memang subhanallah. Tapi ada satu jamaah saya nanya terus, Ustaz kapan kita balik? Kapan tawaf wada? Selalu nanya. Ngapa aku bilang? Nah, kau sudah berjajan? Bawa oleh-oleh. Ustaz, alhamdulillah aku sebelum berangkat pun aku sudah kusiapkan oleh-oleh. Aku lah beli katanya di Pak Diapan nanti di 16 dengan di Dokter Isa. Oh main, tinggal zam-zam baik. Kalau orang sudah oleh-olehnya siap, nak balik itulah. Nyambung dah kamu ni? Ini kabel no. Nyambung kan? Kalau selagi diperpanjang ceramah ini kalau udah nyambung. Berarti orang yang takut balik itu, orang yang takut balik itu kata oleh-oleh. Nyambung? Inti daripada pertemuan kita, ya. Ngapa aku takut? Bacaan Quran mak jelas. Ada dengan orang tua kalau pelawak, sholatnya nggak jelas juga. Mana nggak takut? Marah betul. Mana memang takut gitu. Dewa yang dalam kubur itu. Makanya mulai sekarang persiapkan kiriman ke sana. Apa kirimannya tadi? Ba'as-saddaqa wa agum minas soleh. Sedekah dan amal soleh. Ya. Ustaz Omar Salman, nak kata apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apalagi kalau di masjid Dewan Kota, subhanallah, subhanallah. Udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Wala dua yang melawan aku. Kira cukuplah sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita apa itu? Ini sekaligus ganti ceramah saya Ramadan mang di sini. Biasanya Ramadan aku sini. Cuma karena al-Covid. Ya, kunjungan kita ganti. Kecuali ke rumah mertua. Ya, begitulah sekarang kehidupan. Tapi kita doakan mudah-mudahan segeralah penyakit-penyakit yang ada ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syaratnya kata Allah dalam hadis qudsi, tafarraq ya ibadi. Kosongkan dirimu, fokuskan dirimu, kau dekatkan dirimu dengan aku, maka keluarkan kau dari permasalahanmu dan kesulitanmu akan saya angkat. Aku hidupkan mudahmu. Aku mudahkan hidupmu. Tapi kalau kau tambah jauh dariku, maka kusulitkan hidupmu dan saya tambah azabmu. Jadi kalau kita ini kata yang ngajak tambah dekat kepada Allah, ke masjid, aku agak ngiri-ngiri soda dengan negeri ini. Iya, di sini masih lemak mang, tak kata salib-salib itu, silang-silang itu maksudnya. Oh iya. Masih lagi. Jadi ngiri apa? Tambah. Jadi bukan tambah dekat orang dengan Allah sekarang dengan COVID ini, cuma takut dengan COVID-nya. Kan mempersiap. Sekarang saya tanya bilang, kau takut dengan COVID? Takut. Mati takut. Sekarang kau habis mati itu yang harus kau pikirkan, tu bilang. Ya? Habis mati itu yang susah itu, dewe ya. Oh itu aku di general ini, lah tinggal di dunia. Mana baca dia nolong gitu? Nang mami kita baca. Ya, jadi persiapan yang matang
Mudah-mudahan kita tambah mantap, tambah yakin. Kirimlah oleh-oleh ke akhirat duluan, sehingga insya Allah siap untuk pulang ya. Taruh di masjid, taruh di pesantren, taruh di mana, pokoknya kirimilah. Tinggal kaget di akhirat sudah mati. Ya Allah, mana yang kukirimkan dulu ya Allah? Mana yang sudah kembali di dokter Isek? Ya Allah, 16 ini ya Allah. Amin. Terima kasih. Mari kita doakan almarhum Kanda kita Haji Saiful Ham, Haji Muhammad Ali, Haji Ali Muhammad ya. Mudah-mudahan beliau lapang dalam barzahnya. Sebelum kita mendoakan beliau dan berdoa untuk kita semuanya, kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah memenuhi hajat dan keinginan kita semuanya. Al-Hadiniyah As-Salihah Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احفظنا واهلنا، اللهم احفظنا واهلنا وجماعتنا في هذا المسجد وفي جميع جماعتنا يا الله. واحفظ معهدنا ومكان جهادنا فانك خير الحافظين. اللهم اغفر لاخينا يا ربنا هادي سيف الهام. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اكرم نزوله ووسع مدخله. اللهم الجنة مثواه، اللهم اجعل الجنة مثواه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تعذب المرحوم في قبره فانه عبد من عبادك، فانه عبد من عبادك. فإن تغفir lahu فإنك أنت الغفور الرحيم. Kami mohon diampuni almarhum dalam barzahnya ya Allah. Dilapangkan kuburnya ya Allah. Berikan nikmat kubur ya Allah. Berikan surgamu kepadanya ya Allah. Kami yang hadir dan jamaah menyaksikan beliau adalah orang yang baik ya Allah. Dia telah bersaksi bahwa Engkau sebagai Tuhan ya Allah, sebagai sembahan, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul kami ya Allah. Ya Rabbana ampuni almarhum dalam barzahnya. Sekarang dia sedang bersama dengan amal-amal soleh. Jauhkan dia dari azab kubur di rahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kesabaran dengan keluarga yang ditinggalkan ya Allah. Berikan pelajaran bagi kami sebagai sahabat dan saudaranya ya Allah, untuk mendekatkan diri kami beramal soleh dan bersedekah di jalan-Mu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعلنا من اليقين بالموت والاعداء لما بعد الموت. Jadikan kami hamba-Mu yang hadir di waktu subuh ini ya Allah. Hamba-hamba-Mu yang yakin bahwa kematian pasti menjemput kami semua ya Allah. Jadikan pula kami hamba-hamba-Mu yang menyiapkan diri zahir dan batin untuk mencapai dan untuk menghadapi kematian itu ya Allah. Allahumma اختم حياتنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم حياتنا بحسن الخاتمة ولا تختم حياتنا بسوء الخاتمة. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, diakhiri hidup kami dengan husnul khatimah, jangan diakhiri hidup kami dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.